Kewenangan mahkamah. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kehidupan manusia termasuk ke dalamnya manusia Indonesia tidak akan terlepas dari yang namanya seteru dan perselisihan yang perlu segera dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan goncangan kemasyarakatan, kebangsaan atau kenegaraan. Maka suatu badan peradilan yang bertindak sebagai penengah atau hakim yang menentukan siapa salah, siapa benar, siapa diuntungkan dan siapa terhukum mutlak diperlukan. Di dalam tata kelembagaan peradilan negara Indonesia, ada dikenal beberapa model peradilan sebagai berikut. Pasal 24 ayat 2 perubahan ketiga UUD 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana yang jelas tertera pada pernyataan di atas, salah satu bentuk kehakiman yang mengadili dan memutuskan suatu perkara adalah Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan maksud pengajuan perkara ini adalah PUU uji material atas suatu undang-undang yang telah dinyatakan berlaku, maka Mahkamah Konstitusi adalah mahkamah yang tepat dan yang berwenang untuk dipintakan sebagai pemutus perkaranya. Maka selanjutnya berkenaan dengan hal itu, dapat pemohon uraikan secara bertahap undang-undang yang mengatur hal ini sebagai berikut lebih jelasnya. 1. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu bentuk kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 setelah perubahan berbunyi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 2. Kekuasaan kehakiman sendiri menurut UUD 1945 adalah berwenang untuk melakukan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 setelah perubahan berbunyi, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Untuk dua keterangan UUD 1945 di atas, pemohon mengajukan bukti P1. 3. Salah satu perkara yang bisa diadili Mahkamah Konstitusi adalah perkara pengujian suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 setelah perubahan berbunyi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Bukti P2. 4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 diperjelas lagi oleh peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. A. Pasal 10 ayat 1 huruf A UUMK yang berbunyi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk A. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Bukti P3. B. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk A. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Memutus pembubaran partai politik. D. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Bukti P4. C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan junto pasal 9 ayat 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan berbunyi, dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
Bukti P5. Kesimpulan pemohon adalah bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah karena konstitusi adalah suatu bentuk kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk melakukan proses peradilan untuk memeriksa dan memutuskan perkara pengujian material maupun formil suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Karenanya menurut pemohon berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan pemohon ini tentang pengujian material Undang-Undang Materi ayat pasal 60 ayat 1 UUMK terhadap UUD 1945. Pasal 60 ayat 1 UUMK. Terhadap materi muatan ayat, pasal dan atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Petik 2. Bukti P6. Terlepas dari norma-norma di atas, suatu kebutuhan untuk melakukan pengujian suatu peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintah untuk menciptakan keseimbangan, balances memang diperlukan. Sekarang, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, maka masing-masing lembaga tersebut mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Sifat dari kekuasaan kehakiman itu sendiri adalah independen dalam menjalankan fungsi peradilan dan hanya tunduk pada konstitusi dan hukum yang berlaku. John L. Murray, sejalan dengan kemerdekaan Harifina. Tumpa menyatakan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman seharusnya dengan sikap independensi dari hakim diharapkan muncul inovasi-inovasi baru untuk menemukan hukum, membuat putusan dan meneruskan nilai-nilai RESTORACTIVE Justice. Kekuasaan kehakiman. Dr. RIMDAN, SH.MH. Sesuai dengan maksud inovasi-inovasi menemukan hukum dan putusan, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menemukan alasan yang cukup untuk menetapkan berwenang mengadili perkara akuo.